Jadi setelah mendefinisikan baris pertama dari fungsi dengan keyword def, spasi nama function, lalu list of parameter, titik 2, kamu bisa tulis body dan docstring dari function tersebut dengan tab ya, dengan lebih menjorok ke dalam dibandingkan pendefinisian nama fungsinya. Docstring atau specification itu gunanya untuk apa? Untuk menerangkan kegunaan dari function ini atau menjelaskan parameter apa saja yang ada di fungsi tersebut. Karena bisa lebih dari satu parameter, maka kamu mulai menjelaskan data-data apa saja yang dibutuhkan sebagai parameter ke pemanggilan fungsi. Misalnya pada fungsi ini hanya ada sebuah input yaitu i. Di sini kamu mulai menjelaskan i itu apa atau datanya berupa apa. Misalnya di sini i adalah sebuah bilangan bulat positif. Lalu fungsi ini mereturn apa atau fungsi ini digunakan untuk apa? Di sini ditulis return true jika i adalah bilangan genap, tetapi jika bukan, maka mereturn false. Jadi kegunaan dari docstring ini atau specification ini adalah komentar untuk menjelaskan spesifikasi dari fungsi atau kegunaan dari fungsi, ya, termasuk data yang dibutuhkan dan return data yang dikembalikan. Nah, ingat bahwa dalam Python kutip 3 berderet seperti ini untuk mengapit komentar. Jadi tulisan yang biasanya merupakan catatan dari programmer ini tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi semua yang berada di antara 3 kutip ganda ini akan diabaikan oleh compiler. Ya, jadi kamu bisa menulis apapun. Ini adalah keterangan dari fungsi. Nah, setelah menulis keterangan, walaupun ini opsional, tetapi sebaiknya kamu menulis bagian docstring ini. Terutama jika kamu sudah membuat fungsi atau program yang kompleks atau besar, maka catatan dari fungsi ini diperlukan, ya, baik oleh developer maupun untuk pengembang, ya. Berikutnya itu disebut dengan body dari function. Ini adalah isi dari fungsi tersebut. Jadi untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu event maksud saya, maka kita akan modulo bilangan tersebut dengan 2. Jika hasilnya 0, maka benar. Bilangan i itu adalah genap. Nah, kamu bisa gunakan, ini belum diajarkan, tapi kamu ini sudah diajarkan ketika branching, ya. Jadi i modulo 2 sama dengan 0 itu untuk membandingkan berapakah hasil modulo i di modulo 2 dengan 0. Jika sama, ya, ingat, maka akan mereturn true. Tapi jika yang satu hasil modulonya 1, yang satunya 0, maka akan menghasilkan false karena menjadi tidak sama dengan, ya. Kemudian ini ada tambahan print. Ini untuk karena kalian baru belajar, ini untuk mengetahui bahwa compiler sudah sampai di bagian inside dari fungsi isEven, ya. Nah, ini adalah spesifikasi dari fungsi. Jadi cara kamu mendefinisikan fungsi adalah seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara memanggil fungsi isEven ini? Di program utama, ya, kamu lihat di program utama, kamu bisa memanggil fungsi dengan memanggil atau menyebut nama dari fungsinya. Nama dari fungsi ini adalah is_even. Jadi kamu bisa langsung panggil dengan menyebut nama fungsinya is_even. Lalu mengirimkan nilai yang kamu mau periksa apakah nilai tersebut adalah genap. Misalnya, kamu kirimkan angka 3 untuk memeriksa apakah 3 itu genap. Ya. 3 ini adalah nilai yang dikirim ke parameter. Disebut dengan argumen. Jadi 3-nya itu disebut argumen, sementara i-nya di sini disebut dengan parameter. Ya. Jadi yang ini adalah nama variabel generalnya yang nanti akan diperiksa di dalam body function. Ya. Sementara 3 itu nilai yang dikirim atau dikopikan menjadi nilai i.
Ya, jadi eksekusi program akan selalu bukan mulai dari fungsi. Ingat, fungsi itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan dijalankan tanpa ada pemanggilannya. Jadi ini adalah program utama ya. Bagaimana taunya ini program utama? Kamu lihat cara menulis isEven pemanggilan fungsi ini sejajar dengan def-nya. Ya. Artinya apa? Artinya isEven ini bukan bagian dari def function-nya atau bukan dari bagian dari isEven function. Karena semua bagian dari isEven itu ditulis lebih menjorok ke dalamnya seperti ini. Ya, jadi kita akan tahu bahwa def isEven itu nggak akan dipanggil kalau tidak ada pemanggilannya. Nah, tetapi di sini diberi contoh pemanggilannya, yaitu isEven dalam kurung 3. Baru, jadi compiler akan mulai dari sini, lalu baru dia akan mencari definisi dari isEven. Ternyata ada di atasnya. Ya. Lalu nilai 3 akan dikirimkan menjadi nilai I. Jadi nilai I itu menjadi 3. Kemudian ini komentar akan diabaikan, lalu program akan memprint inside isEven, lalu di program akan mereturn 3 modulo 2, 1 sama dengan 0, 1 tidak sama dengan 0, sehingga mereturn nilai false. Ya, jadi pemanggilan fungsi isEven dalam kurung 3 ini akan mengembalikan nilai false. Ya. Return ini adalah keyword. Ya, return adalah keyword dalam Python untuk mengembalikan sebuah nilai. Jadi ingat, sebuah fungsi itu terdiri dari keyword def, spasi nama fungsinya, dalam kurung list of parameter, lalu titik 2, lalu kamu tulis lebih menjorok ke dalam docstringnya, yaitu diapit dengan triple kutip ganda, ya. Lalu body functionnya apa, lalu statement return, ya. Apa yang ingin kamu kembalikan dari fungsi ini, ya. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan di depan. Jadi ekspresi ini akan dieksekusi 3, kalau tadi 3 modulo 2 itu 1 ya. 1 lalu dibandingkan dengan 0. Karena tidak sama, maka ekspresi ini akan bernilai false. Ya. Lalu ini keyword ya, return. Nah, kalau kamu sudah memahami bagaimana cara menulis function dan bagaimana cara memanggilnya, kamu perlu tahu apa yang disebut dengan scope dari variabel. Jadi tadi kita lihat ada variabel i ya, tadi ya. Nah, sekarang kita mulai lihat lebih dari satu variabel. Kamu lihat di sini ada sebuah fungsi namanya f, ya. Lalu kamu lihat f ini tidak akan dijalankan jika tidak ada pemanggilannya. Program utama itu mulai dari x sama dengan 3, ya. X sama dengan 3, lalu z sama dengan diisi dengan z itu diisi dengan f dalam kurung x, ya. F dalam kurung x artinya ada pemanggilan fungsi f dengan mengirimkan nilai x yang didefinisikan sebelumnya, yaitu 3, ya. Kemudian hasil return dari f ini itu akan diassign menjadi nilai z, ya. Nah, sebelum itu kamu lihat di sini ada beberapa variabel. X di dalam program utama yang 2 baris ini disebut dengan actual parameter, ya. Jadi ini adalah parameter aktual, di mana parameter yang dikirim ke sebuah fungsi. Sementara di bagian deklarasi fungsinya, X di sini itu disebut dengan formal parameter, ya, atau parameter yang resmi dari fungsinya, ya. Kamu lihat bagian programnya, yang bagian atas itu disebut dengan definisi function f, bagian bawah ini adalah main program code. Jadi eksekusi program, compiler itu akan mulai dari main program, yaitu baris 1 program ya. Yang pertama melakukan inisialisasi nilai x, lalu membuat pemanggilan fungsi f, lalu mengassign hasil return dari pemanggilan fungsi f ke variabel z. Itu yang terjadi. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang scope variabel, kita akan jalankan program tersebut, ya.
Jadi, kamu akan kenal apa yang disebut dengan global scope dan local scope. Apa itu global scope? Yaitu variabel-variabel yang kamu definisikan di program utama. Kita tadi sudah lihat ada dua bagian ya, potongan kode ini. Ini adalah program utama mulai X sama dengan 3. Ya. Semua yang ditulis di dalam main program itu disebut dengan variabel dengan global scope atau lingkup atau pengaruhnya secara global. Ya. Jadi, kamu lihat di sini pada saat awal X diassign menjadi 3. Jadi, secara global itu semua bagian kode akan tahu nilai X itu sama dengan 3. Ya. Lalu pada saat awal, karena Z sama dengan ini belum dijalankan, pada saat awal Z-nya kosong. Ya. Kemudian ada definisi deklarasi fungsi F, yaitu pada saat awal itu some code ya. Kita masih belum panggil. Nah, secara lokal, fungsi F itu dia punya sebuah parameter, yaitu X. Jadi, pada saat awal, ketika F dalam kurung X dipanggil, pada saat awal, nilai 3 dari sini akan dikopikan ke X di bawah, ya. Lalu akan dikirim menjadi nilai X di fungsi F. Ya, jadi X di sini juga akan bernilai 3, karena dikirim dari sini ya. Jadi X sama dengan 3 di sini dimasukkan ke dalam pemanggilan fungsi F dalam kurung 3, lalu nilai 3 itu akan dipetakan atau dikopikan ke menjadi nilai X yang lokal di fungsi F. Kenapa X di sini lokal? Karena dia dideklarasikan di dalam fungsi F. Ya. Jadi secara scope dari F, lingkup dari F, X itu diassign 3. Ya. Lalu 3 akan ditambah 1 menjadi 4 dan diassign menjadi nilai baru X secara lokal di F ya, sehingga X-nya menjadi 4 ya. Kemudian compiler akan menjalankan print atau mencetak ke layar ini, tulisan ini ya, in fx, X sama dengan, lalu diisi dengan nilai X sesungguhnya di F, yaitu 4 ya. Jadi nanti di layar akan muncul di keluaran in fx titik 2 X sama dengan 4. Lalu return X-nya. X-nya adalah di return menjadi 4. Ya. Nah, jadi penulisan return itu akan seolah-olah mengganti tulisan F dalam kurung X ini dengan nilai yang di return, yaitu 4. Ya. 4 kemudian akan diassign menjadi nilai dari Z. Ya. Jadi setelah fungsi F-nya mereturn angka 4, itu akan diassign menjadi nilai Z di dalam program utama. Z-nya sekarang menjadi 4. Ya, jadi dengan potongan kode program seperti ini, harapannya kamu sudah mengerti apa yang terjadi. Ya. Jika kurang mengerti, tolong didengarkan lagi penjelasan saya sampai kamu betul-betul mengerti. Ya. Bagaimana apa yang terjadi jika kamu tidak lupa menulis statement return? Ya. Jika kamu lupa tidak menulis statement return, maka Python akan secara otomatis menangani kesalahan tersebut, yaitu dengan mereturn sebuah nilai known. Ya. Jadi ini adalah nilai default jika developer lupa menuliskan statement return. Jadi Python akan menanganinya dengan mereturn sebuah value known, yaitu objek yang tidak ada isinya. Ya. Jadi jika known, maka itu menandakan value yang tidak di return. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ke video berikutnya.